Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita, tapi dahulu kita akan menyimak masa jemaat kita edisi tanggal 21 Februari tahun 2021. Khotbah pada pagi hari ini dilayani Bapak Pendeta Stefan Singsing, diikuti Bapak Andi, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nuria Ibrahati dan Ibu Sri Wahyuni, dan penyambut juga tadi sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan, khotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Yedis, organis Ibu Yelis, kolektor Ibu Nuria Ibrahati dan Ibu Asmara Rihati, dan penyambut dari tim Satgas COVID-19. Dan ada kita tambahan untuk pertemuan pengurus triwulan akan dilaksanakan pada minggu pertama pada bulan Maret, di tepatnya tanggal 7 Maret. Diharapkan seluruh pengurus untuk dapat hadir. Dan juga ada berita duka telah meninggal dunia atas nama orang tua dari Mama Philip, mertua dari Bapak Ponali Jedua. Dan mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan boleh diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Kita akan masuk mata persembahan pada minggu yang lalu. Kantong pertama 655.000, kantong kedua 489.000, kantong ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu 514.000, dan ada persembahan ucapan syukur dari keluarga Zevanya hingga Menggaini, dari NN untuk operasional gereja, keluarga Haji Martono, Ibu Yesa untuk persekolah dewasa, dan keluarga Johnson juga dari NN. Dan untuk dana pembangunan ruang sekolah minggu, penerimaan sampai dengan tanggal 14 Februari terkumpul Rp372.819.000, dan dana yang masih kita butuhkan Rp377.181.000. Demikian warta jemaat, kita akan bukan rekan kita. Kartu anggota, kartu anggota ada kartu anggota yang sudah jadi. Nanti setelah ibadah selesai boleh diambil ke pengurus jemaat. Atas nama Yohanes Ismantoro, setelah ibadah selesai boleh nanti menghubungi pengurus jemaat. Kita bersatu di sini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Kita teruskan bagian kita pada pagi hari. Pertolongan kami datang dari Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan dari pujian KPPK nomor 193, baik pertama sampai dengan yang ketiga. Oh,
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan satu dan dua. Itu adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Mari kami mengatakan ya Tuhan, yang kami semua boleh hadir di rumah Tuhan dan juga mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kami berdoa buat kami masing-masing dalam tangan kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas pernyataan Tuhan dalam sepekan lamanya ini. Kami boleh beraktivitas, Tuhan boleh memberikan kesehatan, dan juga Tuhan boleh sertai anak kami dalam pendidikannya, dan juga Tuhan boleh berkati kami dalam pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang pada minggu ini akan melakukan ulangan. Tuhan boleh berkati dan juga Tuhan memberikan kepintaran kepada anak kami sehingga anak kami boleh mengerjakan soal-soal dengan baik. Dan juga berkati dari Tuhan pekerjaan kami masing-masing, mana pusat kami berada, Tuhan boleh berkati. Dan juga kami yang boleh berwira swasta, juga kami sebagai anggota TNI dan juga Polri, apapun yang boleh kami lakukan, Tuhan berkati sehingga berkat-berkat Tuhan boleh bercurah kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, untuk semua pengurus yang boleh melayani, terkhusus untuk Satgas COVID-19, Tuhan boleh berkati, segala yang boleh dilakukan boleh bermanfaat baik pada kami, sehingga kesehatan yang boleh kami terima daripada Tuhan boleh kami rasakan. Ya Tuhan, kami juga membawa gerejamu di tempat ini, dengan perencanaan ke depan kami boleh lakukan rapat, Tuhan berkati kami masing-masing, Tuhan boleh berkati kami sehingga kami boleh menyusun rencana untuk kedepannya gerejamu ini dengan baik. Tapi untuk rencana pembangunan ruang sekolah minggu yang direncanakan boleh berjalan dengan baik, dana yang masih kami butuhkan Tuhan juga boleh penuhi pada waktunya. Kami bawa bangsa dan negara kami ya Tuhan, tapi untuk pada saat ini kondisi pandemi, Tuhan tetap boleh sertai kami, juga pemerintah yang boleh mengambil kebijakan segala sesuatu yang boleh direncanakan untuk penanganan COVID-19, Tuhan boleh berkati. Dan juga kami membawa saudara-saudara kami yang dalam bencana banjir, Tuhan tetap melawat mereka, kasih sayang daripada Tuhan tetap bersama mereka, kebutuhan yang mereka, kebutuhan dasar yang boleh mereka butuhkan dan Tuhan cukupi sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam bencana ini. Kami juga membawa ya Tuhan untuk misionaris-misionaris yang boleh melayani di segala pelosok penduduk dunia, Tuhan boleh berkati, berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan sehingga kebenaran firman Tuhan dan juga kabar baik boleh mereka sampaikan kepada orang-orang yang jauh daripada keramaian. Ya Tuhan, kami juga membawa untuk Bapak Pendeta Yudas kesehatannya dan juga Tuhan boleh berkati sehingga pelayanan yang boleh disampaikan juga berkenan di hadapan Tuhan. Juga untuk kami membawa untuk Bapak Pendeta Singsi yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan boleh berkati dan kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Dan juga kami membawa persembahan ya Tuhan, Tuhan berkati persembahan kami untuk segala layakan sehingga persembahan ini boleh dapat membantu kebutuhan gerejamu di tempat ini. Berkati Tuhan untuk bagian kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan naikkan kembali nama Tuhan dengan kita menyanyikan himne dari KPWK nomor 202. Baik pertama sampai dengan yang ketiga.
membaca firman Tuhan. Pada hari ini yang dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Saya akan membacakan kita semua. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah upah pada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita sambut dengan hormat.
dan anugerah mula, kami pada pagi hari kembali boleh dipersatukan di dalam satu ibadah yang kudus, suci, dan mulia. Walaupun ada sedikit hujan, banjir di mana-mana, tetapi tidak menghalangi kami hari ini untuk bisa bersatu hati beribadah kepadamu. Saat ini kami ingin bersama-sama belajar, merenungkan sebagian daripada firman. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong setiap pribadi kami, bukan hanya dimampukan untuk tahu, mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi terlepas daripada itu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami rindu kehidupan kami yang telah Engkau berikan kepada kami boleh menjadi kehidupan yang sungguh boleh menyenangkan, memuliakan bagi Engkau, boleh menjadi saksi-Mu bagi mereka yang masih di luar pintu keselamatan. Bapa di dalam surga, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menguasai ruangan ini, hati ini, setiap kami yang ada di rumah. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat pagi, jemaat yang berkasih Tuhan. Ya, setiap kali saya bisa berdiri di hadapan rekan-rekan, jemaat-jemaat sekalian, sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Karena anugerahnya, karena kekuatan, kesehatan yang diberikan kepada kita, pada hari ini kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pergunakan waktu ibadah ini dengan baik-baik. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Minggu yang lalu, Pak Yudas sudah mengajar dan mengajak kita merenungkan dari Yohanes pasal yang 13 ayat 31 sampai 35. Masih ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak? Kalau enggak, kalau lupa, saya supaya Yudas gantiin saya lagi, khotbah lagi nanti. Tentang apa? Iya, pola atau gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan kira saya tidak tahu khotbah yang disampaikan oleh Bapak pada hari Minggu. Inilah kehebatannya kemajuan teknologi, ya kan? Walaupun saya tidak ada di sini, tapi saya ikuti ibadah yang kalian lakukan, ya, pada minggu yang lalu. Sangat menarik ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yudas tentang dua gaya hidup orang yang percaya kepada Kristus. Kira-kira masih ingat juga nggak? Bukan hanya temanya saja, tapi isinya. Gaya hidup bagaimana? Yang disampaikan oleh Bapak. Pertama, gaya hidup atau pola hidup sebagai anak-anak, ya, anak-anakku, firman Tuhan berkata pada waktu itu, anak-anakku, anak-anak Tuhan. Pola hidup yang kedua adalah pola hidup atau gaya hidup sebagai murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan. Firman Tuhan pada minggu yang lalu begitu jelas. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan, khususnya saya ingin mengajak kita kembali merenungkan gaya hidup kita ini sebagai murid-murid yang harus saling mengasihi. Pak Yudas pada minggu yang lalu juga sudah sangat jelas menekankan ketika bagaimana kita hidup sebagai murid, memiliki identitas sebagai murid di hadapan Tuhan, yaitu harus ada kasih. Ya, Pak Yudas menceritakan mulai arti Valentine Day, kemudian memampukan kita untuk mengerti bagaimana kita harus saling mengasihi. Nah, saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita pelajari pada hari ini. Kembali, kalau kita katakan dengan kasih, sebenarnya kasih ini apa? Sangat simple.
K-A-S-I-H. Ini sekolah minggu seringkali dinyanyikan. Gak tahu sekolah minggu sini sering nyanyi nggak lagu ini? Jarang ya? Oh, di sana tuh seringkali dinyanyikan tuh. Kasih. Kata yang sangat simple, sangat sederhana, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Betul nggak? Kata yang sederhana, singkat, kasih. Mudah dimengerti, tapi sangat sulit kita lakukan. Kasih kita sebagai manusia seringkali berubah-ubah. Saya tidak tahu jemaat sekalian merasakan waktu masa pacaran, kemudian berkeluarga, punya anak, kira-kira kadar kasih itu gimana? Semakin mendalam, semakin luar biasa, atau semakin turun, semakin tidak ada rasa kasih? Waktu masa-masa pacaran, kita katakan lautan pun akan kuseberangi, gunung akan kudaki, supaya kita bisa mendapatkan. Sekarang hujan rintik-rintik saja, Mas, tolong jemput dong. Kira-kira kita katakan apa sih? Pulang sendiri naik ojek. Nah, itu berubah sudah. Apalagi hujan-hujan seperti sekarang ini, suruh nganter, ya kan, Mas, nganter dong. pergi sendiri, panggil Grab. Sekarang sudah sangat sederhana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masuk pernikahan, punya anak, beda lagi. Ya dong. Tetapi kasih Allah, kasih Kristus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ini yang ingin Paulus ajarkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita sekalian hari ini. Di ayat 9 di sini dikatakan apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Minggu lalu Pak Yuda sudah mengajarkan panjang lebar tentang kasih, mengasihi teman-teman, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi gereja, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, betul. Kita memang harus saling mengasihi satu dengan lain. Tetapi di dalam bagian Roma pasal 12 ini, ayat 9 khususnya, sangat jelas menekankan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hidup pada zaman ini banyak yang palsu, ya kan? Barang-barang yang palsu, barang-barang imitasi, betul nggak? Ini termasuk kasih sebenarnya. Ya kan? Kita lihat hari ini pria bisa berubah menjadi wanita, ya kan? Palsu. Pria jadi wanita itu bisa lebih cantik daripada wanita asli. Coba kita kalau pergi ke Thailand itu jalan-jalan di sana mantap, betul itu perubahannya, ya kan? Laki-laki jadi wanita dan lebih cantik dari wanita asli. Palsu, ya kan? Banyak hari ini kita beli barang juga banyak yang palsu. Hati-hati, jangan sampai kita mengasihi dan kita melihat kasih itu sebenarnya seharusnya kasih yang murni, ya kan? Terus kata kasih yang sejati, tapi bisa pula kasih itu menjadi pura-pura. Dan ini yang kita tidak mau terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Maka Paulus di dalam statement pasal yang ke-12, perikop yang kedua, ayat 9, sangat jelas mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Di dalam bagian ini, di dalam perikop ini, dari ayat 9 sampai 21, kita akan sama-sama coba mempelajari. Ya, yang pertama ini kepada siapa? Jangan pura-pura. Sebenarnya Pak Judas waktu khotbah dari Yohanes juga sudah menjelaskan siapa-siapa yang harus kasih, bukan hanya sesama kekasih, pacar, ya, tapi orang tua, gereja, masyarakat, orang-orang yang sekarang kita. Nah, di dalam ayat ke-10
pasal 12, di sini dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini kasih yang bersifat umum untuk semua orang, semua manusia. Kita tidak boleh berpura-pura. Kasih kepada saudara kita tidak boleh pura-pura. Waktu Bapak Yudas juga menyelipkan ketika sebelum terjadi corona ini, setiap kali jemaat yang pulang, dia tepuk apa? Bahunya, ya kan? Untuk menyatakan apa? Kasih. Pak Yudas pilih-pilih orang. Ini orang yang tidak senang sama saya. Please, kasih lewat saja. Enggak deh kayaknya, ya kan? Ditepukkan semuanya. Siapapun jemaat yang datang beribadah di tempat ini dikasih oleh Bapak Gembala. Tidak pura-pura. Suatu tindakan nyata tidak bisa melihat. Ya, dan ini juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang ke-11 kepada siapa lagi? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hidup di dalam dunia ini, kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, semuanya, semua lapisan masyarakat. Tetapi di dalam hidup ini, ada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita jangan lupa, kita juga harus setia, kita harus dengan sempurna, dengan baik, tidak pura-pura untuk mengasihi kepada Allah. Di sini karena janganlah hendaknya kerajinan kendor. Mungkin hari ini kita katakan saya melayani Tuhan luar biasa. Saya beribadah kepada Tuhan dengan luar biasa. Pertanyaannya adalah, ketika kita melayani, ketika kita beribadah kepada Tuhan, apakah kasih kita kepada Tuhan itu pura-pura atau sesungguhnya? Paulus dikatakan jangan kendor. Artinya setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita hadapi hari ini, semangat di dalam melayani, setiap semangat untuk mengasihi kepada Allah, itu tidak boleh padam. Itu menunjukkan kepada kita hari ini bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Maka sekali lagi Paulus di ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura mengasihi kepada sesama kita, dan jangan pura-pura mengasihi kepada Allah. Banyak orang hari ini kan pura-pura mengasihi Allah. Demi apa? Demi berkat, demi keuntungan, banyak hal. Secara badannya kita memang datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan hati, jiwa, dan pikiran kita? Apakah kita mengasihi Allah yang kita suka? Paulus katakan, hendaklah kasih, jangan pura-pura. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini nasihat Paulus kepada jemaat Roma pada waktu itu. Bersukacitalah. Paulus tahu apa yang dihadapi oleh jemaat Roma pada waktu itu. Karena bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah, bertekunlah dalam doa. Saya menangkap di dalam bagian ini untuk berbicara secara pribadi, orang, manusia, saya sendiri. Saya harus bersukacita, saya harus sabar, saya harus bertekun dalam doa. Karena kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita bukan hanya mengasihi Allah, tetapi kita terlebih dahulu juga harus menuntut mengasihi diri kita sendiri. Apakah saudara mengasihi kita sendiri, mengasihi saya sebagai pribadi? Kalau kita mengasihi kita dengan sepenuh hati, sepertinya hari ini kita harus belajar.
Ya kan? Seperti masa-masa seperti corona ini, banyak orang cuek terhadap dirinya sendiri. Maka ketika kemana-mana, mereka tidak mau pakai masker. Pemerintah sudah katakan jaga kesehatan, jaga jarak protokol yang ada. Nah, kemarin juga disampaikan kan. Tetapi kita lihat orang-orang di luar sana. Apakah mereka mengasihi diri mereka sendiri? Mereka cuek. Oh, di Jakarta, tempat tinggal saya, di sana juga ada pasar kan. Ada tempat, bukan kumuh sih sebenarnya, kawasan tempat padat, tanah pasir, tanah merah. Saya coba-coba jalan kaki, menyeberangi di jalan, kemudian sampai ke pasar itu. Ya ampun deh, itu satu kelompok orang itu masih ngopi, ngobrol tanpa masker. Tidak heran Jakarta juara satu. Ya kan? Juara satu apa? Peningkatan infeksinya COVID. Tidak heran. Itu artinya moga-moga itu bukan orang Kristen. Ya. Sangat kasihan sekali. Mereka bukan hanya mengasuh, tidak bisa mengasuh orang lain dengan melakukan protokol kesehatan yang ada, tetapi terlebih tidak mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, ternyata kita bisa pura-pura untuk mengasihi diri kita. Paulus maki-maki kata-kata. Sepertinya kita mengasihi diri kita. Nyawa kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi nyatanya tidak. Hal-hal kecil kan yang kita lihat, mentaati peraturan lalu lintas, ya kan? Tidak ngebut-ngebut. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Apakah kita mengasihi diri kita? Lihatlah tindakan perbuatan kita hari ini yang kita lakukan sehari-hari. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi diri kita? Oh, katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bukan hanya kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada Allah, tetapi terlebih kepada diri kita. Ayat 13 Paulus katakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Bagian ini lebih fokus kepada mengasihi orang-orang yang terpanggil di dalam pelayanan, melayani para pendeta, aktivis gereja pada zaman hari ini. Kasihlah kepada mereka, kasihlah pelayan-pelayan Allah. Pada waktu banyak orang yang butuh pertumpangan, para misionaris. Kasihlah mereka, tapi jangan pura-pura. Paulus katakan, jangan pura-pura, jangan pura-pura. Inilah yang Paulus ingin ajarkan kepada jemaat roh pada waktu itu kepada siapa? Ternyata lebih banyak orang-orang yang harus mendapat kasih, tapi jangan pura-pura. Kasih yang bagaimana? Kalau dikatakan jangan pura-pura. Ayat 14 di sini dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita katakan bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, ini kalau kita tidak hati-hati, bisa saja ini menjadi sebuah pura-puraan, ya kan? Dia lagi sedih, kita pura-pura sedih, bisa nggak kira-kira? Padahal nggak ada rasa, sebenarnya kita cuma hanya dia ingin menunjukkan dia lagi susah. Bisa aja kita anggap aja seperti dia susah, bisa. Nah, jemaat yang terkasih di Tuhan, di dalam bagian ini yang saya tekankan adalah ketika kita katakan kita mengasihi sesama, mengasihi Allah, mengasihi orang-orang yang sekeliling kita, itu bukan sekedar simpati, ya, tetapi apa? Empati. Yang bukan empati. Kalau simpati bisa sebuah kepura-puraan yang memang tidak bisa
kita abaikan. Tapi kalau kita empati, artinya kita terjun langsung, kita sungguh-sungguh merasakan, ada satu empati, merasakan ada satu kekuatan dalam diri kita yang ingin memang empati terhadap apa yang dia rasakan, sehingga kita sungguh-sungguh mengasihi dia melalui empati kita. Ada perbuatan, ada satu tindakan yang nyata, yang konkret yang kita berikan. Kalau simpati tidak bisa, hanya sekedar simpati, sudah selesai. Oh iya, rumahnya kebakaran. Oh saya kasihan ya. Simpati. Kalau empati, kita langsung ke tempat itu, kita ke rumahnya. Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, Paulus tidak ingin kasih yang dimiliki oleh jemaat pada waktu itu kasih yang pura-pura, ya, kasih yang memang sungguh-sungguh dapat dirasakan. Kita kan di Kulipas ada rekan kerja kita kena COVID-19 juga. Satu apartemen, ya kan? Satu apartemen. Mengasihi ya kita, memang mengasihi. Apakah hanya sekedar kata-kata aku mengasihimu? Enggak kelihatan. Sebagai ya rekan kerja juga, ya kan? Sebagai jemaat, ya tentu kita hamba-hamba mengasihi. Kami mengasihi. Jadi kita telepon dia, hari ini kamu butuh apa? Kamu katakan saja. Kita beli, kita antar sampai di depan rumahmu, kemudian kamu buka pintu, kamu tinggal. Itu saya sama istri lakukan terus sampai dia sembuh. Dia butuh telur, kita belikan telur. Dia butuh daging, kita belikan dia daging. Dia butuh sayur, kita belikan dia sayur, supaya dia tidak keluar dari tempat tinggal. Adalah yang ingin saya saksikan, bukan saya ingin sombong menunjukkan, ya. Tapi ini saya ingin katakan bahwa kasih itu tidak pura-pura. Mengasihi dia harus dengan tindakan yang nyata, yang konkret, bukan hanya sekedar simpati, tapi benar-benar empati. Orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan mendapatkan kasih kita, itu semangat hidupnya pasti akan bangkit kembali ketika mereka di dalam tengah karena ada orang-orang yang mengasihi mereka. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini kekuatan kasih. Nah, Rabu kemarin waktu di persekutuan kita di hari Rabu, saya berbicara tentang kekuatan kasih. Itu power of love, itu luar biasa sekali. Maka tidak heran Paulus, ya kan? Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Tapi jikalau kasih itu sampai pura-pura, maka tidak berarti. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dan akhirnya Paulus mengajarkan bagaimana supaya kasih itu tidak pura-pura. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Sama-sama datang di hadapan Tuhan, menaruh pikiran kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya pikir inilah yang utama yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kasih kita ini tidak pura-pura. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita mampu melakukan ini, orang berbuat sejahat apapun, ketika kita tidak membalasnya, bahkan kita bisa melakukan kebaikan orang itu akan menunjukkan bahwa kasih kita kepadanya itu tidak pura-pura. Kasih yang sungguh-sungguh. Maka di ayat terakhir Paulus menekankan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian kita bisa melihat apakah ada kasih
yang palsu dalam kita atau tidak. Paulus ajarkan kepada mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya, kita harus menjadi terang. Kita harus saling mengasihi. Tapi sekali lagi, jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lakukanlah yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan kasih, mewujudkan kasih itu, supaya ketika orang melihat kita ada kasih Kristus dan mereka merasakan dan mereka diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu memang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kau mengutus anak Yesus Kristus mati bagi kami, rela berkorban, menyatakan kesungguhan, kesempurnaan kasih-Nya yang besar di dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah. Biarlah ketika kami sudah menerima akan kasih-Mu Tuhan, bahkan kami disebut anak dan murid-murid-Mu, biarlah hidup kami sungguh-sungguh menyatakan kasih yang tidak pura-pura. Kami rindu Tuhan, melalui diri kami terpancar kasih yang murni. Dan ketika orang-orang yang sedang berada di dekat kami, yang membutuhkan kasih, biarlah mereka bukan hanya merasakan, tapi bisa mendapatkan kasih itu, sehingga pun mereka pun boleh diselamatkan. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Pimpin sertai di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Ada banyak pergumulan, tekanan, persoalan, penyakit, atau hal-hal yang lain. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap bisa mengasihi-Mu dan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari saya ajak kita sama-sama menaikkan satu pujian 210. Oh
bagi kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hati dan matamu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan, kuasa, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.